Seorang pemuda bernama Ardi mengalami kecelakaan motor saat perjalanan pulang malam hari. Ketika terbangun, ia merasa hanya pingsan sebentar. Ia kembali ke rumah, tapi anehnya keluarganya tak menggubris sapaan dan kehadirannya. Ia mencoba bekerja, bertemu teman, tapi semua bersikap seperti ia tak ada. Sebelum lanjut ke ceritanya, gue minta tolong buat fokus ke layar HP lo selama 5 detik. Langit malam masih diselimuti mendung saat Ardi membuka matanya. Kepalanya terasa berat, ada bau tanah dan darah yang samar menyengat di udara. Di sekitarnya gelap, hanya lampu jalan berpendar redup. Ia bangkit perlahan dari posisi telentang di pinggir jalan, motor matisnya terguling beberapa meter dari tempat ia terbaring. Aduh, apa aku jatuh ya? Gumamnya sambil memegangi pelipis. Tak ada darah, tak ada luka, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia mengedarkan pandang. Jalanan sepi. Ponselnya entah di mana. Dengan tubuh yang masih limbung, Ardi menyeret motornya ke tepi jalan dan duduk di bangku pos ronda yang kosong. Setelah beberapa menit, ia berdiri, mendorong motornya perlahan pulang. Sampai di rumah, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Lampu ruang tamu masih menyala. Biasanya ibu sudah tidur. Tapi malam itu, suara isak tangis menggema dari dalam rumah. Ardi mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia dorong perlahan. Tak dikunci. Ibu, ibunya terduduk di ruang tamu, menangis di pelukan seorang pria parubaya. Ayah. Beberapa tetangga juga ada di sana, wajah mereka muram. Ardi melangkah masuk, tapi tak satu pun dari mereka menoleh padanya. Aku jatuh dari motor tadi, Bu. Tapi nggak apa-apa. Aku udah pulang, ucapnya. Mencoba menenangkan. Ibunya makin kencang menangis. Ardi mendekat, menyentuh bahu sang ibu. Tapi tangannya menembus tubuh ibunya. Dia terdiam, membeku. Apa maksudnya ini? Pandangan Ardi beralih ke tengah ruangan. Di situ ada sebuah peti kayu, peti jenazah, dan di dalamnya dirinya sendiri. Ardi terpaku, nafasnya memburu, otaknya menolak kenyataan yang dilihatnya. Aku, mati. Ia melangkah mundur, tapi dinding belakang seolah menjauh. Segalanya seperti melayang, tubuhnya gemetar. Tidak, tidak mungkin. Tapi segala hal masuk akal. Kecelakaan, rasa dingin saat terbangun, tubuh tanpa luka, orang-orang yang tak menggubris. Ia berteriak, tapi tak satu pun mendengar. Malam itu, Ardi duduk di pojok ruang tamu, menatap prosesi yang harusnya tak ia saksikan. Dirinya sendiri disemayamkan, dan ia sadar hidupnya belum sepenuhnya pergi. Tapi dunianya juga bukan milik manusia lagi. Fajar menyingsing. Jenazah Ardi dibawa ke masjid. Di saat itu pula, ia mengikuti. Setiap langkah seperti kehilangan gravitasi. Di masjid, suara ustaz memimpin salat jenazah menggema. Ardi berdiri di pojok saf terakhir. Wajahnya tanpa warna, pandangannya kosong. Satu hal yang terus mengganggu. Kenapa ia masih ada di sini? Bukankah orang mati harusnya langsung pergi? Namun, tak ada jawaban. Hingga setelah dikuburkan dan semua pulang, ia masih berdiri di depan nisannya. Apa aku terperangkap? Langit mulai mendung. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Seorang pria tua dengan jubah putih mendekat. Wajahnya teduh, tapi matanya dalam, seperti menyimpan rahasia besar. Kau belum pergi karena satu hal, Ardi, ucap pria itu. Ardi menoleh, kaget. Kau bisa melihatku? Pria itu mengangguk. Aku bukan manusia seperti dulu. Siapa kau? Aku penjaga gerbang waktu. Tugasku mengantar jiwa-jiwa yang tersesat. Aku belum siap mati. Masih banyak yang ingin kulakukan. Aku bahkan belum pamit sama ibu. Itulah sebabnya kau diberi waktu 7 hari, ujar pria itu. 7 hari? 7 hari untuk menyelesaikan satu hal yang tertinggal. Jika tidak, kau akan lenyap tanpa arah. Tak diterima bumi, tak diterima langit. Ardi terdiam, nafasnya tercekat. Satu hal, apa? Itu harus kau temukan sendiri. Dengarkan hatimu, perhatikan tanda-tanda. Pria itu perlahan menghilang di telan kabut, dan Ardi berdiri di depan pusarannya sendiri. Sendiri. Dalam dunia yang tidak lagi menyentuh tubuh, tapi masih merenggut rasa. Hari kedua. Langit berawan, tapi tak hujan. Ardi duduk di bawah pohon jambu depan rumahnya, menatap kosong ke arah luar halaman. Dari luar, rumahnya tampak seperti biasa. Tapi dari dalam, rumah itu terasa jauh. Bukan karena jarak, tapi karena dirinya bukan lagi bagian dari kehidupan di sana. Ibunya duduk di ruang tengah, matanya sembab. Tak menyentuh nasi, tak menyapa siapapun. Foto Ardi berdiri di altar kecil dengan dupa dan bunga melati. Ibu, bisik Ardi lirih. Ia mencoba menyentuh pipi ibunya, tapi tangan itu kembali menembus seperti kabut. Ia tahu tak ada yang bisa ia ubah, tapi rasa bersalah itu menghantam kuat.
Aku bahkan nggak sempat bilang maaf. Aku cuman bilang, aku keluar bentar bu. Itu kata terakhirku. Ardi bangkit. Ia berjalan keluar. Menyusuri gang kecil. Melihat orang-orang lewat. Anak-anak main bola. Semua tetap berjalan. Tanpa dia. Dan ketika matahari condong ke barat, ia mendengar sesuatu. Suara. Lirih. Seperti gema. Ardi. Ia menoleh ke arah suara itu. Tapi tak ada siapa-siapa. Ardi. Kini lebih jelas. Suara itu berasal dari langit. Tapi bukan dari awan. Melainkan dari ruang yang lebih dalam. Lebih tinggi. Ardi memejamkan mata. Suara itu menggetarkan dadanya. Bukan suara manusia. Tapi suara doa. Seseorang sedang mendoakannya. Ya Allah, ampuni Ardi. Jadikan ia anak yang husnul khotimah. Itu suara ibunya. Di dalam rumah. Ia sedang memanjatkan doa. Air mata Ardi menetes. Tapi ada yang aneh. Doa itu tak langsung naik. Ia seperti tertahan. Seperti ada kabut di tengah perjalanan. Tiba-tiba, suara tawa keras memecah hening. Di ujung gang, sosok bayangan hitam berdiri. Mata merah menyala. Tertawa sambil menunjuk ke arah rumah Ardi. Kau pikir akan mudah pergi ke sana? Katanya dengan suara serak. Siapa kau? Teriak Ardi. Bayangan itu tak menjawab. Ia menghilang di balik tembok. Ardi mengejarnya. Tapi langkahnya berat. Saat berbelok ke gang sempit, ia menemukan sebuah lorong gelap. Dinding di sisi kanan dan kiri memudar seperti pasir. Lalu suara pria berjubah putih dari hari sebelumnya terdengar. Itulah gang kenangan yang belum selesai. Tempat-tempat yang menyimpan luka. Jika kau masuk terlalu dalam tanpa siap, kau bisa tersesat selamanya. Ardi berhenti. Ia menarik napas panjang. Ia tahu sekarang. 7 hari ini bukan sekadar waktu, tapi juga ujian. Ia harus mencari. Luka apa yang belum selesai? Menjelang malam, Ardi berjalan menuju rumah temannya, Fahmi. Saat masih hidup, Fahmi adalah sahabat dekatnya. Mereka sering nongkrong bareng, berbagi cerita, dan saling bantu. Tapi 3 bulan sebelum kecelakaan, mereka bertengkar hebat karena masalah uang. Ardi tak sempat minta maaf. Mereka tak pernah bicara lagi sejak itu. Ia berdiri di depan rumah Fahmi. Di dalam, Fahmi sedang membuka grup WhatsApp lama mereka. Tangannya gemetar saat melihat foto Ardi. Aku belum minta maaf, Art. Maafin aku? Gumam Fahmi lirih. Mendengar itu, Ardi terdiam. Matanya basah. Tiba-tiba angin berhembus lembut. Dan untuk sesaat, Ardi merasa dirinya bisa duduk di samping Fahmi. Seolah dunia ini sedikit menerima keberadaannya. Maaf juga, Mi, bisik Ardi pelan. Aku yang keras kepala waktu itu. Tapi Fahmi tak bisa mendengar. Namun detik itu juga, jendela kamar Fahmi bergerak pelan. Angin membawa secari kertas dari meja, jatuh ke lantai. Fahmi membacanya. Itu catatan lama milik Ardi. Tulisan tangannya. Maaf bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang masih ingin menjaga hubungan. Fahmi menatap kata-kata itu. Menangis. Ardi tersenyum. Ia tahu, salah satu beban telah selesai. Tapi masih ada yang lebih besar menanti. Doa ibunya. Dan sosok gelap itu yang kini mulai mengintai lebih dekat. Hari ketiga, Ardi bangun di samping pusaranya sendiri. Ia tak tidur, tapi tubuh gaibnya seperti lelah. Langit mendung seperti 2 hari terakhir. Waktu tak terasa seperti dulu. 1 jam bisa terasa 1 menit, atau sebaliknya. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menuju rumah. Dari kejauhan, ia melihat ibunya masih duduk termenung. Rambutnya kusut, matanya kosong. Aku belum bisa pergi kalau ibu masih begini, bisiknya. Saat ia mendekat ke pagar rumah, suara tawa serak terdengar lagi. Kali ini dari atas genteng. Sosok bayangan hitam itu muncul, tapi kini lebih jelas. Matanya merah membara, tubuhnya seperti asap. Ia melayang perlahan turun, lalu mendarat tepat di depan Ardi. Sudah lihat ibumu? Lihat bagaimana ia makin hancur tiap hari? Katanya menyeringai. Ardi mengepalkan tangan. Aku tahu siapa kamu. Kau penunggu luka. Bayangan itu tertawa. Aku bukan penjaga luka. Aku pemangsa. Setiap ratap, setiap air mata, semua jadi kekuatanku. Kau yang menghalangi doaku naik? Benar. Selama ibumu terus menangis dan merasa kehilangan, doanya tertahan. Kau terjebak di antara dunia. Aku takkan biarkan itu terjadi. Sosok hitam itu menghilang, meninggalkan kabut hitam pekat. Ardi menunduk. Dadanya sesak. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia bukan manusia lagi. Ia bahkan tak bisa menyentuh atau bicara dengan ibunya. Namun, suara pria berjubah putih terdengar lagi. Entah dari mana. Jika kau ingin menyentuh hati manusia, masuklah ke lorong luka. Temukan asal tangisnya. Ardi mengangguk pelan. Ia tahu tempat itu. Lorong gelap yang ia lihat di hari kedua. Ia kembali ke gang itu. Kini lorong itu tampak lebih panjang. Suaranya bergaung sendiri.
Angin yang bertiup ke dalam terasa dingin dan menusuk. Aku harus tahu, kenapa ibu tak bisa ikhlas. Ia melangkah masuk. Dinding lorong dipenuhi bayangan masa lalu. Ia melihat dirinya usia 7 tahun, menangis karena jatuh dari sepeda. Lalu ibunya menggendong dan membisikkan, "Kamu anak kuat, jangan nyerah." Ia melihat masa SMP, saat ia dimarahi karena bolos. Lalu ibunya memeluknya, sambil menangis diam-diam. Ia melihat ulang tahun terakhir, 2 bulan lalu. Ia lupa memberi ucapan pada ibunya. Ibunya hanya senyum tipis malam itu. "Maaf, Bu," ucapnya lirih. Tiba-tiba lorong itu berubah. Gelap. Ia melihat sosok ibunya terduduk sendiri di dapur. Suara bisikan terdengar dari sudut-sudut ruang. "Kalau saja aku tak izinkan dia keluar malam itu, aku ibunya. Aku gagal jaga dia. Kalau saja aku bisa tukar nyawaku." Suara itu menusuk Ardi. Itu bukan suara ibunya secara langsung, tapi suara penyesalan yang menumpuk menjadi kabut luka. Itulah yang membuat bayangan hitam itu kuat. Dia menyalahkan dirinya, padahal bukan salahnya, gumam Ardi. Tiba-tiba, lorong itu bergetar. Bayangan hitam muncul lagi. Tapi kali ini tubuhnya lebih besar, matanya membara 2 kali lipat. "Kau sudah terlalu jauh, Ardi. Keluar dari lorong ini, atau hilang selamanya." Ardi menatapnya tajam. "Tidak, aku akan menyelamatkan ibuku. Kau tidak bisa tahan aku di sini." Bayangan itu menyerang, menghantam tubuh Ardi. Tapi Ardi tak mundur. Ia menembus kabut itu, lalu berteriak, "Bu, aku bukan anak yang sempurna. Tapi kau ibu terbaik yang pernah ku bisa punya." Suara itu menggema. Dan saat itu, cahaya lembut turun dari atas lorong. Kabut hitam mulai meleleh. Bayangan itu memekik, mengecil, lalu hancur jadi debu. Ardi terjatuh. Tapi lorong mulai terang. Ia terdorong keluar, kembali ke sisi dunia. Saat ia tiba di rumah, ia melihat ibunya untuk pertama kali sejak kematiannya, tersenyum. Meski lemah, ia duduk di sajadah, lalu membaca doa dengan tenang. Air matanya jatuh, tapi bukan ratap. Itu keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa ringan. Tapi waktunya belum habis. Masih ada 4 hari. Masih ada satu hal yang belum selesai. Bukan soal ibunya, tapi soal dirinya. Ia belum benar-benar mengikhlaskan hidupnya sendiri. Hari keempat hingga keenam berlalu dalam keheningan. Ardi tak lagi dikejar bayangan. Tak ada lagi kabut atau lorong gelap. Dunia terasa jauh lebih tenang. Tapi justru disitulah ujian terakhirnya tersembunyi. Hari ketujuh datang. Langit begitu terang. Tapi angin yang berhembus terasa sejuk seperti menyambut sesuatu. Ardi berdiri di atas bukit kecil di luar kota. Ia bisa melihat rumahnya dari kejauhan dan juga makamnya. Tapi kini bukan itu yang mengganggu pikirannya. Ia bicara pada dirinya sendiri. "Sekarang aku sadar, yang belum selesai itu bukan mereka, tapi aku. Aku belum siap melepaskan hidupku." Ardi berjalan perlahan ke arah makamnya. Ia duduk di sampingnya, diam. Ia ingat semua. Tawa teman-teman, cinta yang belum sempat ia ungkap ke gadis yang ia sukai, cita-cita membuka usaha sendiri, dan janji pada ibunya untuk membelikan rumah yang layak. "Aku masih ingin hidup, tapi aku sudah mati." Ia menunduk. Ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Tapi di tengah itu semua, suara lembut kembali terdengar. Sosok pria berjubah putih itu muncul kembali. Wajahnya teduh. Tapi kali ini, ia tampak lebih dekat. "Ardi, waktu 7 hari hampir habis. Pintu antara dua dunia akan tertutup saat matahari tepat di tengah langit." Ardi menoleh padanya. "Apa aku akan dihakimi? Masuk surga? Atau sebaliknya?" Pria itu tersenyum. "Belum. Ini bukan hari keputusan. Ini hari pelepasan." "Pelepasan?" "Ya, pelepasan semua yang kau pertahankan saat hidup. Dendam, keinginan, dan rasa takut. Jika kau bisa melepaskan itu, jiwamu akan tenang. Tapi jika tidak, kau akan tetap di sini, terjebak, menjadi bagian dari bayangan dunia." Ardi terdiam. Ia mengingat hari-hari terakhirnya. Ada banyak hal yang ia sesali. Tapi yang paling menyakitkan adalah ia belum pernah benar-benar bersyukur atas hidup yang ia punya. "Selama ini aku hidup cuman mikirin yang kurang. Ngeluh, nuntut, tapi lupa aku pernah tertawa, pernah dicintai." Ia menutup mata. Lalu untuk pertama kalinya, ia berkata, "Allah, terima kasih. Meski sebentar, aku sudah kau beri hidup. Aku sudah kau beri ibu yang luar biasa. Dan teman yang setia." Langit bergemuruh pelan. Angin berubah menjadi hembusan hangat. Sosok pria berjubah itu tersenyum dan berkata, "Kau sudah siap." Dari arah langit, cahaya turun. Tapi kali ini bukan menyilaukan, melainkan lembut, menenangkan. Ardi berdiri, melangkah perlahan ke arah cahaya. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi.
ke arah rumahnya. Ibunya sedang menyiram bunga, tampak lebih tenang. Fahmi, sahabatnya, duduk di masjid usai salat, wajahnya damai. Semua perlahan menerima, termasuk dirinya. Langkah terakhir. Satu tarikan napas panjang. Lalu, hening. Ardi menghilang dalam cahaya. Epilog. Di hari ke-40 setelah wafatnya Ardi, ibunya menyiapkan tumpeng kecil. Dikelilingi tetangga dan anak-anak yatim. Di dinding rumah, sebuah figura kecil tergantung. Tertulis, hidup bukan tentang panjangnya waktu, tapi tentang dalamnya makna. Dan di bawahnya, foto Ardi tersenyum. Dalam keheningan malam, semilir angin membawa aroma bunga melati. Dan siapapun yang benar-benar peka akan merasa Ardi telah pergi dengan tenang. Hikmah, cerita. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Al-Imran 185. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika kamu suka, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah berikutnya.